saya sangat amat terharu melihat teman-teman ini yang begitu getolnya merawat pasien-pasien COVID dan puji Tuhan syukur bahwa Dr. Ariska sehat-sehat sampai sekarang dan kita harapkan tetap kuat, tetap sehat ya. Kita masih terus berjuang, masih ada waktu yang kita harus lawan, mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini. Baik, Dr. Ariska, silakan screen share. Nanti teman-teman yang mau bertanya silakan ditanyakan melalui chat. Dan seperti biasa juga kami akan memberikan apresiasi buat semuanya. Sebenarnya semua penanya ingin kami berikan sesuatu, tapi karena kesanggupan finansial kami hanya 6 orang aja yang kita akan berikan tanda apresiasi kami. Silakan Dr. Ariska. Sebelumnya terima kasih untuk Dr. Panca yang udah mengundang saya dari jauh-jauh hari. Ya kebetulan kita bisa ketemu hari ini. Saya mau membagikan tentang gangguan pencernaan. Cuma memang nggak bisa semuanya ya, tapi saya coba kasih yang paling umum ya, teman-teman ya. Oke, udah bisa dilihat, kelihatan? Kelihatan jelas ya. Semuanya bisa ya. Oke, gangguan pencernaan bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Oke, jadi sebenarnya ini kan banyak ya gangguan pencernaan, tapi saya akan coba untuk bagikan dua nih yang paling sering kita dengar istilahnya di kalangan kedokteran atau misalnya kita lagi jalan ke rumah sakit gitu dengarnya istilahnya ada dua nih yang saya mau bagikan. Yang pertama itu dispepsia. Ya, dispepsia itu apa? Jadi dispepsia itu adalah kalau dari etimologinya asal katanya dari bahasa Yunani, dis itu artinya buruk. Tapi kalau peptein itu artinya pencernaan. Jadi ada rasa tidak nyaman atau nyeri yang berpusat di perut bagian atas. Nah, biasanya rasa tidak nyaman ini bukan cuma satu gejala aja ya, tapi kumpulan dari banyak gejala. Apa aja sih gejalanya yang bisa dilihat di bawah? Yang nyeri ulu hati, ada sendawa, ada mual muntah, kembung, atau cepat kenyang. Jadi kumpulan, nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya sih adalah kombinasi dari minimal 2 hal. Oke. Sebelum bahas ke dispepsianya, kita bahas tentang lambung dan asam lambung. Jadi ini kan berhubungan dengan perut bagian atas ya, lambung. Lambung itu fungsinya sebagai apa? Tempat menyimpan makanan. Di dalam situ, di lambung ada getah lambung, asam lambung yang digunakan nanti untuk mencerna dan mencampur makanan. Lalu di lambung juga tempat kita mengosongkan makanan biar makanannya kita kirim ke usus. Nah, lambung ini juga pertahanan dari tubuh kita untuk mencegah masuknya kuman-kuman yang datang dari makanan yang masuk ke mulut kita. Lalu tempat penyerapan obat-obatan dan alkohol. Nah, lalu kita bahas asam lambung. Asam lambung itu apa? Asam lambung itu tadi fungsinya membunuh bakteri. Terus dia mengasamkan dan untuk mencerna. Nah, asam lambung ini sekresi atau keluarnya meningkat 90 menit sesudah makan. Dan produksinya tertinggi itu di malam hari. Ya. Oke. Penyebabnya dispepsia apa aja? Banyak. Jadi penyebabnya ada yang disebabkan oleh penyakit. Nah, penyakit yang menyebabkan keluhan yang tadi, keluhan perut atas, mual, muntah, nyeri ulu hati itu banyak. Contohnya ulcus pepticum. Ulcus itu artinya luka ya. Luka di peptik. Peptik itu bagian lambung yang atas. Lalu GERD. Ini kayaknya sering banget nih Dokter Panca. Saya sering dengar pasien saya GERD nggak sih dok? Saya GERD nggak sih dok? Jadi adanya reflux. Reflux itu artinya aliran balik asam lambung yang harusnya kalau asam lambung itu si asamnya mengalir gitu kan untuk mencerna, jadi sehingga makanannya ke bawah. Nah ini balik ke atas makanannya ke kerongkongan. Lalu ada yang namanya peritonitis, ini radang selaput perut. Diabetes, nah diabetes bisa menyebabkan gangguan yang tadi yang dikatakan dispepsia. Penyakit ginjal, kan sering kita lihat pasien dengan ginjal mual, muntah ya. Lalu infeksi bakteri, bakteri ini bakteri khusus, Helicobacter pylori yang bisa tumbuh satu-satunya di dalam lambung. Kan tadi kita dengar kalau lambung itu membunuh bakteri. Nah, tapi pylori ini, Helicobacter pylori ini bisa di dalam lambung. Lalu tumor atau kanker saluran cerna. Nah, tadi kan penyakit. Nah, sekarang obat-obatan. Obat-obatan bisa menyebabkan keluhan-keluhan yang dispepsia. Contohnya penghilang nyeri. Nah, paling sering nih orang-orang pakai penghilang nyeri, entah untuk sakit kepala atau apapun. Aspirin, obat radang, antibiotik. Yang ketiga, yang sebenarnya paling penting di antara semua adalah gaya hidup. Ya,
biasanya ya namanya manusia pasti nggak jauh dari yang namanya makan. Entah makannya terlalu banyak, makannya terlalu cepat, apalagi kalau di depan kita makanan yang sedap-sedap ya, teman-teman semua ya, atau banyak konsumsi makanan tinggi lemak. Nih. Lalu gaya hidup yang lain apalagi yang berpengaruh, merokok, kemudian kafein, konsumsi kafein, kopi, dan juga alkohol. Nah, yang paling terakhir nih, yang kayaknya akhir-akhir ini semakin banyak, semakin marak adalah stres dan kelelahan. Itu bisa menyebabkan si dispepsia ini. Oke. Sebentar ya. Oke. Tanda dan gejalanya apa aja? Ya seperti tadi, kembung atau rasa panas di dada. Dalam bahasa Inggris disebutnya heartburn. Jadi tepat terjadinya setelah makan dan bisa bertahan selama beberapa jam ke depan. Jadi kalau ada rasa panas di sini, di daerah dekat ulu hati ini, dan bertahan beberapa jam, itu mungkin heartburn. Lalu nyeri di bagian ulu hati. Yang ketiga sering sendawa, hati-hati. Kadang-kadang kita sering menyepelekan yang namanya sendawa karena dianggap ya kan sendawa. Apalagi kalau dikasih makanan enak, kalau bersendawa itu artinya sopan ya. Berarti kita menghargai makanan yang dimakan. Enggak. Bersendawa itu hati-hati, itu adalah bagian dari dispepsia. Jangan-jangan ada kelainan yang mesti diselesaikan. Lalu sensasi panas pada perut. Nah, yang terakhir nih, sering merasa lapar. Jangan kira kalau sering merasa lapar tuh aman-aman aja. Jangan-jangan memang ada masalah dengan lambungnya. Lalu nafsu makannya juga bisa turun, diakibatkan rasa panas di bagian dada. Jadi kita kalau mau masukin makanan, karena ada rasa panas di bagian dada, jadi takut gitu. Jadi kita nafsu makan kita menurun, ya. Kemudian mual, lalu cepat kenyang saat makan, kemudian muntah dan regurgitasi. Ini saya tambahkan istilah kedokterannya itu regurgitasi, artinya keluarnya cairan dari lambung. Jadi cairan lambung kita bisa naik bahkan ke atas ya, sampai ke mulut pun bisa. Dan yang terakhir, kalau keluhan dispepsia ini parah, bisa menyebabkan berat badan turun karena nafsu makannya turun, udah nggak mau makan, gitu. Mual juga. Nah, ini semua tanda dan gejala yang tadi itu selalu hadir dalam kelompok gejala. Jadi sehingga tidak ada satupun yang mendominasi. Jadi harusnya itu menjadi satu kesatuan. Kadang-kadang nggak cuma nyeri ulu hatinya aja, tapi pasti ada tambahannya, dok. Sama kembung nih saya, iya. Karena kalau datang nyeri ulu hati aja jarang sekali. Ya, ini tuh kalau heartburn itu bisa dilihat di gambarnya heartburn, jadi naik rasanya tuh di sini, di daerah kaju pedang ini ya, tulang kaju pedang ini. Lalu early satiation itu jadinya ya gampang kenyang. Terus postprandial fullness ini juga beres makan langsung penuh ya. Epigastrik tuh ya ini ulu hati. Rasa burning tuh terbakar. Nih, ada yang F ini abdominal bloating. Bloating tuh artinya kembung. Nausea itu mual, vomiting muntah, udah dimuntahkan. Kalau misalnya mualnya aja, tapi yang isi perut ini belum keluar namanya nausea. Tapi kalau sudah dimuntahkan namanya vomiting ya. Oke, terapinya apa? Terapinya mayoritas kita kasih obat atau farmakologi. Obatnya bisa macam-macam golongannya ya Bapak Ibu ya, tergantung nanti pada saat dokternya ketemu lihat pasiennya seperti apa. Ada yang golongan penekan asam lambung, ada yang golongan sitoprotektif. Jadi sitoprotektif ini adalah yang pelindung si lapisan lambungnya. Seringkali bentuknya ya seperti sirup, kecuali rebamipid ini ya. Antibiotik diberikan kalau ada bukti Helicobacter pylori, infeksi Helicobacter pylori. Jadi kalau tidak ada bukti Helicobacter pylori kita nggak kasih. Ya, kita nggak kasih. Jadi kita harapkan teman-teman sekalian juga lebih sensitif ya kalau tiba-tiba misalnya ada masalah lambung dikasih antibiotik, tanyakan kenapa. Ya, gitu. Yang kedua terapi non farmakologi yang bukan obat ya terapinya. Ya, itu tadi. Karena penyebabnya kan gaya hidup, berarti yang harus kita kerjakan adalah kita modifikasi gaya hidupnya. Yang sudah pasti menghindari stres. Ini susah, tapi harus kita coba manajemen ya, kita manajemen stresnya harus baik. Lalu stop merokok, bukan kurangi, tapi stop. Saya langsung tulis tuh besar-besar, huruf besar, stop merokok dan alkohol. Yang keempat, hindari kafein. Terapinya begini, kesannya tulisannya kayak gampang ya, padahal susah banget, apalagi yang bagian gaya hidup. Itu paling susah dok. Itu gaya hidup, stres, merokok, alkohol itu paling susah. Banyak pasien saya jatuh bangun, mahnya pokoknya ya gara-gara begini, dispepsianya. Oke. Sebentar.
Ya, mencegahnya apa? Supaya jangan kejadian, mencegahnya apa? Pertama, merubah pola hidup. Nah, ini yang paling susah memang. Ini butuh komitmen, membiasakan makan teratur. Kadang-kadang saya juga merasakan kalau harus makannya pas banget jam 1 nggak bisa. Ya, tapi kita bisa atur ya. Lalu makan dalam porsi kecil dan perlahan, nggak boleh terlalu rakus. Kecil-kecil, porsinya kecil-kecil tapi perlahan makannya dikunyah. Jadi kalau orang zaman dulu bilang pelan-pelan dikunyah, benar. Ini benar, gitu. Memang benar, bukan cuma mitos aja, Dok. Tuh. Lalu menghindari makanan berlemak tinggi yang menghambat pengosongan lambung. Iya, kenapa makanan berlemak tinggi menghambat pengosongan lambung? Ya makin lama kalau lambungnya nggak kosong-kosong, kita tambahin terus makanan, kembung, gitu. Kalau udah kembung nanti asam lambungnya gampang naik. Tuh. Lalu pencegahannya menghindari minuman alkohol dan kopi. Saya ditanya, dokter, saya masih boleh minum dan kopi, alkohol dan kopi enggak? Kalau misalnya punya mah. Kalau dari saya, kalau punya mah harusnya enggak. Ya, karena bukan apa-apa. Nanti keluhannya akan bolak-balik seperti itu. Kecuali dia udah siap bolak-balik terus keluhannya seperti itu. Lalu ini juga nih orang tua sering bilang, jangan langsung berbaring setelah makan. Ini benar. Ya, kalau kita berbaring kan kita cenderung kalau berbaring itu kan posisinya datar ya. Nah, saat posisi datar itu, posisi lambung kita lebih tinggi daripada kerongkongan kita. Jadi, makanan yang di lambung sama cairan lambung itu bisa jalan ke kerongkongan. Makanya jangan kaget, sering rasanya kok kebakar di sini ya, atau rasanya seperti mau muntah. Yaitu GERD. Jadi nggak boleh langsung berbaring, ini benar. Ya, oke. Lalu tunggu setidaknya 3 jam setelah makan terakhir sebelum pergi tidur. Ini juga benar, karena lambung itu mencerna benar-benar selesai semuanya itu selama 3 jaman lah, kurang lebih 2-3 jaman. Jadi kalau misalnya kita mau tidur jam 10, makan terakhir jam 7. Itu. Jadi nggak ada ceritanya kalau kita mau tidur jam 10, makan terakhir setengah 10. Udah pasti. Besok pagi jangan kaget kalau bisa nanti malam kebangun karena asam lambung atau pagi-paginya ada kejadian heboh lagi perutnya sakit, ya ini. Nah, lalu ini untuk yang suka berolahraga, jangan berolahraga dengan perut penuh. Ini nggak boleh. Jadi harus 2 jam kosong gitu kita makan, 2 jam kemudian baru kita boleh olahraga. Jadi perutnya nggak boleh penuh. Karena nanti kita bisa muntah pada olahraga-olahraga dengan ritme yang lebih berat bisa muntah. Lalu stop merokok. Sekali lagi ya, stop merokok. Yang selanjutnya adalah manajemen stres dengan baik. Nah, ini saya serahkan kepada masing-masing teman-teman yang memanage stresnya gimana caranya ya. Oke, olahraga teratur. Nah, ini yang paling penting nih, olahraga teratur 30 menit beberapa hari seminggu. Jadi, aturannya adalah olahraga itu intensitasnya sedang, nggak usah heboh, jalan cepat aja 30 menit 30 menit dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Buat apa sih dok olahraga? Mengurangi stres dan mengontrol berat badan. Jadi kalau misalnya nanti kita ke dokter dikatakan kalau misalnya ada gangguan dispepsia atau gangguan lambung atau dibilang di bahasa Belandanya mah, kalau dibilang olahraga ya benar, gitu. Ini benar. Jangan dipikir nggak nyambung, kok olahraga? Ini kayaknya nggak nyambung. Ini benar. Kenapa? Karena olahraga ini mengurangi stres dan mengontrol berat badannya. Memang secara nggak langsung ya, bukan langsung ini, tapi secara nggak langsung membantu kita mengontrol stres dan berat badan. Oke, udah? Masih siap lanjut? Ini yang kedua nih, siap ya? Oke. Yang kedua itu gastroenteritis. Kalau sering dengar di rumah sakit atau lihat formulir asuransi kok ada gastroenteritis. Nah, ini kita bahas nih gastroenteritis. Saya singkat GE ya untuk selanjutnya ya. Jadi kalau gastroenteritis kan ada kata gastro dan enterik. Gastro itu lambung, enterik itu adalah usus. Jadi infeksi. Ini adalah infeksi pada saluran cerna di lambung dan di usus. Yang menyebabkan terjadinya BAB cair atau diare. Ya, gastroenteritis itu. Dan dapat disertai dengan tadi mual, muntah, demam atau nyeri perut. Biasanya kalau ada apapun gangguan di dalam pencernaan, pasti biasanya nggak sendiri. Teman-temannya diajak semua. Kalau ada diare pasti ada mual muntah. Ya, kalau ada diare ada nyeri perut juga biasanya begitu. Nah, ada yang bentuknya akut, ada yang bentuknya kronis. Ini biar jangan salah nyebutnya. Kadang-kadang pasien saya suka menghiperbolakan hal-hal, jadi kesannya nyebutnya ini akut banget deh dok, akut banget. Maksudnya akut itu apa? Jadi akut ini bisa berlangsung selama beberapa hari dan biasanya GE akut ini disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit. Ya, kalau misalnya dibilang ini sakit apa mencret saya sehari yang lalu dia bilang akut, oke.
Tapi kalau ternyata mencretnya udah lebih dari 2 minggu, kita nggak bisa bilang akut lagi. Namanya kronis. Ya, kalau buang air besar BAB cair ini berlangsung lebih dari 2 minggu, kita harus mencurigai adanya kemungkinan yang lebih serius daripada hanya sekedar infeksi. Misalnya radang di usus. Ya, contohnya itu adalah colitis ulcerativa dan penyakit Crohn. Ini sesuatu yang lebih serius. Nah, lalu yang menakutkannya adalah kalau tidak ditangani dengan baik, dia menyebabkan dehidrasi, terutama kalau pada pasien-pasien yang usia tua, di atas 60 ya, geriatri atau anak-anak. Jadi kalau dehidrasi itu kurangnya bukan cuma cairan aja ya. Jadi kurangnya itu juga elektrolit, garam-garaman tubuhnya juga kurang. Dan gastroenteritis ini bisa terjadi pada segala usia ya. Dan seringkali bisa sembuh tanpa terapi yang khusus-khusus banget. Nanti kita bahas. Nah, penyebabnya kan tadi saya bilang pertama infeksi ya. Infeksinya paling sering itu virus. Nah, nanti biasanya kalau udah bicara virus pasti nanya nih, "Dok, ada hubungannya nggak sama virus yang sekarang ini lagi ngetren?" Ada. Ya. Jadi salah satu penyebab ya diare ini bisa disebabkan oleh virus yang sekarang ini. Ya, disebabkan oleh COVID bisa. Memang paling sering gejalanya pernafasan ya, tapi jangan lupa gejala pencernaannya juga banyak. Pasien datang dengan diare, tapi diarenya nggak terlalu heboh. Diare atau sakit perut, nah itu bisa. Nah, kita balik lagi ke presentasinya ya. Lalu selain virus apalagi yang bisa menyebabkan bakteri dan parasit. Nah, parasit ini contohnya apa? Cacing, amoeba. Nah, ini juga bisa menyebabkan. Nah, biasanya kalau yang disebabkan bakteri sama parasit ini karena keracunan dari, jadi si bakteri atau parasit ini melepaskan toksin atau racun. Nah, jadi racunnya itu masuk ke dalam makanan, makanannya kita makan. Nah, gitu. Lalu maldigesti atau malabsorpsi, jadi penyerapannya terjadi tidak baik. Ya, terus bisa juga diare ini disebabkan oleh alergi susu misalnya, ya. Lalu ada keracunan bahan kimia, timbal, tapi di Indonesia belum pernah kejadian nih. Atau pada kondisi-kondisi penurunan sistem imun, misalnya pada penyakit HIV/AIDS, ya ini. Karena sistem imunnya diturunkan, jadi virus, bakteri gampang sekali masuk, walaupun dari makanan. Ya. Penyebarannya seperti apa? Kalau diare yang disebabkan oleh virus, seperti kita tahu, virus ini tuh ada droplets. Jadi ada dropletsnya, dia akan mencemari. Jadi kalau droplets kan kita tahu bisa menempel di permukaan ya. Nah, kadang-kadang kita bisa diare kalau kita misalnya pergi ke kamar mandi, ada orang yang muntah atau dia mencret gitu, dia nggak jaga kebersihannya gitu. Jadi si dropletnya, kumannya itu bisa sampai ke tempat flush, mencemari keran gitu-gitu, mainan popok anak bisa, ya. Nah, kalau yang disebabkan oleh virus, inkubasi atau masa terjadinya itu 24 sampai 60 jam. Jadi cepat ya durasinya, dan infeksinya paling lama 60 jam. Dan biasanya paling sering muntahnya. Nah, kalau bakteri ini yang bisa berhari-hari. Dan terkadang bakteri ini kalau ini bisa menyebabkan berdarah, diarenya berdarah atau berlendir. Nah, penyebarannya ini bagaimana? Tadi yang seperti saya bilang, higiene yang buruk, nggak cuci tangan. Tapi saya percaya, semenjak ada yang namanya ada pandemi ini, tingkat kebersihan kita meningkat. Kita cuci tangan makin rajin, ya kan? Cuci tangan makin rajin, nah pasti jarang lah ya akan terjadi ya. Tidak mencuci tangan setelah dari toilet. Nah, atau ini biasanya kalau ibu-ibu yang punya baby gitu, bersihin popok bayinya tapi cuci tangannya nggak terlalu bagus, nah hati-hati. Lalu makanan tercemar toksin bakteri, ya karena makanannya itu kita taruh aja gitu, nggak ditutup. Misalnya kita dapat makanan tapi kita nggak tutup, ya hati-hati. Atau air yang tercemar, ini biasanya terjadi kalau septic tank kita berdekatan dengan si sumber air. Ini hati-hati. Atau penanganan hewan peliharaan dan ternak yang kurang baik. Ya, jadi kalaupun punya peliharaan di rumah boleh, monggo, tapi hati-hati handle si pupnya binatangnya. Oke, tanda gejalanya apa? Tanda gejalanya tadi diare, mual, muntah, nyeri perut. Jadi nggak pernah terjadi sendiri, tapi biasanya bentuknya sindrom ya. Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Nah, pada bakteri ini sebenarnya mirip-mirip ya. Maksudnya bakteri diare yang disebabkan bakteri sama virus ini bisa mirip-mirip. Ya, bisa mirip-mirip. Tapi kalau yang pada bakteri seringkali ditemukan lendir dan darah.
Kalau yang sudah parah menyebabkan dehidrasi. Ini komplikasi yang berbahaya. Waspadai kalau bibirnya kering, haus terus-terusan, lemas, ingin pingsan, atau urin itu pipisnya menjadi sedikit. Itu harus segera ke dokter. Terapinya ini tergantung penyebab. Cuman kalau secara umum biasanya karena kita buang airnya banyak, kita selalu bilang harus minum cairan yang cukup. Dokter, kalau cairan yang cukup itu apa gitu? Ya oke, boleh air putih, tapi saya sarankan Oralit. Kenapa? Karena di dalam Oralit itu selain ada cairan, juga ada garam-garaman. Nah, ini biasanya kalau pasien nanya sama saya ganti aja ya sama Pocari Sweat, beda. Ya, diganti sama Pocari Sweat beda. Gitu. Malah nanti seringkali kalau misalnya begitu muntah-muntah. Karena Pocari Sweat benar-benar bikin lambungnya penuh tuh. Ya, jadi nggak bisa. Oralit aja. Lalu obat anti diare. Nah, ini banyak nih biasanya contohnya Attapulgite, Imodium. Ini famous banget. Ini terkenal sekali nih Imodium. Semua orang paling suka pakai Imodium biar cepat mampet. Kalau untuk orang dewasa oke, tapi kalau pada anak-anak tidak disarankan. Karena seringkali kalau udah bikin mampet, nanti anak-anak itu susah buang air besarnya selanjutnya. Repot lagi orang tuanya kan. Tuh. Lalu biasanya kalau ada karena ada mual dikasih obat mual. Antibiotik atau antiparasit ya tergantung tadi temuan diarenya seperti apa. Dan kalau dehidrasi ya perlu kita infus. Jadi harus datang ke rumah sakit kalau mau diinfus. Nah, kalau misalnya kejadian nih di rumah, belum sempat ke rumah sakit, boleh nggak home care? Apa yang bisa kita kerjakan? Di rumah yang bisa kita kerjakan adalah satu, minum air putih lebih sering, mencegah dehidrasi. Kalau ada Oralit lebih bagus lagi. Ya, karena kadang-kadang kan kita nggak nyimpan Oralit. Saya juga nggak nyimpan Oralit. Jadi minum air putih lebih sering. Hindari kafein dan susu. Kenapa? Kalau kafein tadi bisa menyebabkan gangguan yang dispepsia itu sampai nanti muntah. Jangan sampai. Ini udah menderita karena diare, makin muntah lagi. Lalu susu. Susu itu tadi kan susu itu isinya kasein ya. Kaseinnya itu kan tinggi sekali tuh asamnya. Nanti meningkatkan produksi asam lambung. Nah, dan kalau kita lapar, makan. Makanannya harus yang seperti apa? Lunak, tidak pedas dan tidak berminyak. Ya, makanan-makanan yang boleh apa? Kalau pisang boleh nggak dok? Pisang boleh. Pisang boleh. Kan zaman dulu dikirim pisang. Kalau di luar negeri itu puree apel, ya susah ya bikin puree ya. Jadi kalau bubur boleh lah. Atau ada toast. Toast itu roti yang dipanggang ya dok ya. Namanya toast itu. Roti yang dipanggang bisa. Ya. Lalu istirahat cukup dan kalau misalnya sakitnya berlanjut segera ke dokter. Nah, pencegahannya apa? Ini yang paling gampang, mencuci tangan, nggak jauh-jauh, karena kumannya dari mulut kita, dari tangan kita yang kita masukin ke mulut. 6 langkah, nanti saya kasih tunjuk ya. Dengan sabun dan air mengalir setelah dari toilet, setelah membersihkan bebek, pokoknya dari manapun yang kita rasa kita nggak bersih, harus cuci tangan. Nah, jika tidak memungkinkan menggunakan air mengalir, gunakannya pembersih tangan yang alkohol base, berbahan dasarnya alkohol, setidaknya 60%. Kalau WHO bilang 60%, di tempat lain CDC bilang di atas 70%, it's okay. Ya, 60% pun sebenarnya cukup. Cuci tangannya itu sebelum makan dan sebelum mengolah makanan. Gunakan kertas tisu untuk mengeringkan makanan, jangan menggunakan handuk. Jadi kalau kita zaman dulu masih suka jalan-jalan makan gitu ya, makan dikasih kayak handuk gitu jangan mau. Kalau saya sih saya pilih kertas tisu. Soalnya kan kita nggak tahu itu di handle-nya seperti apa, ya. Oke, ini langkah mencuci tangan. Bisa dilihat ya, yang nomor 1 tuh. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Dokter Panca tuh, pintar. Lalu kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Ini punggungnya ya, punggungnya tuh yang ini, digosok. Gantian ya. Oke. Yang ketiga, gosok kedua telapak. Tadi punggung, sekarang telapaknya, telapak yang ini yang digosok. Oke. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan mengunci. Jadi begini nih. Kayak biasa kalau kita mau nyanyi paduan suara begini. Nah, begini nih. Ya, tukeran. Langsung yang kelima, ibu jari. Ibu jari. Nah, jangan lupa ibu jarinya harus di ini. Oke. Yang terakhir, si ujung kuku ini diputar ke telapak kanan. Tangan ya, telapak kanan, telapak tangan. Oke, nanti baru dibilas. Boleh diulang lagi? Jadi ini telapak, punggung, terus ini
Lalu mengunci ibu jari, baru nanti telapaknya. Oke, sudah 6 langkah. Nah, saya lanjut deh, pencegahan. Makan makanan yang dimasak dengan baik, matang. Nah, ini nanti kalau setelah 2020 berlalu, virus ini sudah bisa kita kontrol, kita sudah bisa traveling lagi, supaya mencegah yang namanya traveler's diarrhea, diare yang terjadi saat traveling ini, belilah makanan kemasan. Jangan makan jika tidak yakin kebersihan makanan tersebut. Itu. Nah, pencegahan lain adalah jangan menaruh makanan di suhu ruangan. Lebih baik disimpan di lemari es di bawah 5 derajat Celcius. Ya. Dan yang terakhir, bersihkan toilet secara rutin, dudukan, handle, pintu, dan keran. Oke, sudah selesai, Dok. Terima kasih Dokter Ariska sudah menyampaikan dua poin penting, dua hal penting ya mengenai dispepsia dan gastroenteritis. Saya kira kita semua rata-rata sudah pernah ngalamin ini. Dan saya juga apresiasi Dokter Ariska bagian terakhirnya mengajarkan kepada kita semua 6 langkah itu penting sekali. Dokter Ariska, acara ini direkam dan akan disiarkan di YouTube ya. Jadi ini akan sangat bagus untuk kampanye. Mudah-mudahan ini akan membuat semakin banyak orang yang memahami mencuci tangan dengan baik dan benar. Baik, saya akan berterima kasih buat yang sudah memberikan pertanyaan dan saya akan bacakan ya. Baik, yang pertanyaan pertama ini ada dari mana tadi? Dari mana, Dok? Sini biar saya Dari ya, Rika Darmawansyah dari Ciputat. Mau tanya tentang sakit perut. Pengalaman almarhum ayahnya sakit perut di kiri bawah, didiagnosa awal sirosis hepar tanpa nodul-nodul, kemudian di 2 kali USG abdomen, akhirnya dinyatakan CA hepar stadium 4 hanya dalam waktu 2-3 bulan. Kenapa bisa begitu ya? Itu pertanyaannya, Dokter Ariska. jawab, Dok. Boleh, langsung, silakan. Ya, sakit perut ya. Memang kalau sakit perut ini termasuk yang diagnosis yang termasuk complicated ya, karena kita butuh banyak pemeriksaan. Kiri bawah, nah itu juga nih, saya agak bingung di kiri bawah, tapi akhirnya ketahuannya malah sirosis ya. Biasanya kan kalau sirosis hepar kanan atas ya. Ya, itu juga saya kurang mengerti kenapa bisa begitu, tapi memang imaging atau pencitraan ya kayak USG gitu akan membuktikan lebih lanjut lagi ya. Dari situ bisa kelihatan adanya nodul. Memang kalau saat ditemukannya nodul banyak ini, apalagi cancer ini lumayan cepat kalau misalnya hepar ya. Lumayan cepat, jadi dalam hitungan bulan biasanya bisa terjadi langsung perburukan. Itu sih. Oke, terima kasih Dokter Ariska. Jadi itu yang terjadi. Memang kalau kita bicara nyeri dalam organ visceral itu nggak selalu pas tempatnya, nggak selalu cocok karena memang ada river pain, ada nyeri yang saraf-sarafnya kesana sini gitu ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Nida nih, udah sampai belum Nida nih, masih di jalan kali ya. Nida bertanya, ini pasti saya juga sering dengar ini yang ditanyakan ini. Dia bertanya, kita mendengar dokter memberikan advice kepada pasien bahwa exercise atau olahraga dapat mencegah dan mengurangi keluhan dispepsia. Oh, saya ngerti ini dokter yang mana. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme exercise atau olahraga dapat mengurangi keluhan pencernaan. Terima kasih Dokter Ariska yang baik. Baik, silakan Dokter Ariska. Tadi sudah disampaikan ya, tapi bisa diulang lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa dok, bukan apa-apa. Jangan langsung ini dong, jangan langsung mencari personanya. Oke. Sebenarnya tuh exercise tidak langsung ya, tidak langsung gitu. Kalau yang hubungannya ke lambung itu dia tidak langsung. Jadi kenapa orang ada gangguan lambung ya salah satunya karena adanya stres yang berlebihan atau stres yang berlebihan. Makanya kita berolahraga untuk mengurangi stresnya itu. Itu lebih banyak dikeluarkan yang namanya endorfinnya. Jadi biar kita nggak stres itu dia. Tapi kalau secara langsung olahraga terus kalau habis olahraga saya langsung sembuh gitu lambungnya, enggak, kan butuh waktu ya, olahraga juga harus butuh waktu. Lalu olahraga juga bisa mengurangi obesitas. Kenapa nih obesitas? Ini yang saya belum jelasin ya.
pada pasien-pasien yang cenderung gemuk dengan lemak visceralnya banyak itu, gemuknya tuh kan biasanya sentral ya di perut. Nah, kadang-kadang karena dia gemuk, si posisi lambungnya sedikit agak apa ya? Posisinya Terdorong. berbelok. Nah, kalau dia berbelok, si asam lambungnya lebih gampang keluar, lebih cepat keluar. Apalagi kalau posisi tiduran atau apa. Nah, tujuannya untuk itu. Itu dia, tujuannya untuk itu. Jadi saya rasa ya kalau secara langsung tidak, tapi ya ini untuk jangka panjangnya ya dok ya. Baik. Faktor resiko yang kayak stres atau tadi kegemukan. Ya, setuju sekali saya. Jadi artinya olahraga, menyarankan olahraga itu baik adanya dan perlu diteruskan itu. Tapi jangan cuma olahraga gitu ya. Ada yang lain. Olahraga itu secara Ya. Baik, baik. Terima kasih Dokter Ariska. Mungkin bisa menjawab ya Nida atas jawaban tadi. Jadi betul itu. Baik, berikutnya dari Kak Hana ini. Dokter, saya ada gangguan pencernaan, tidak bisa BAB, sudah di kolonoskopi, tapi untuk BAB nggak lancar. Jadi harus minum Dulcolak setiap hari. Kalau supaya bisa BAB. Kalau nggak minum, bisa 3 hari nggak BAB. Makan sayur dan buah padahal tiap hari. Apakah ini karena ususnya sempit atau masalah lain? Ini sampai sekarang masih terjadi. Mungkin ada solusi selain obat, Dokter Ariska? Ini hasil kolonoskopinya apa ya Kak? Udah ada kah? Belum tahu ya? Nggak ada dicantumkan ya dok ya? Iya, nggak dicantumkan. Kak Hana ada hasil kolonoskopi mungkin? Kalau misalnya nggak, ya saya coba jawab aja ya dok ya. Baik, baik silakan. Baik. Ada yang Banget. Itu 1 juta lebih loh tadi Bu itu. 700. Enggak sama si mie ayam itu. Oh iya sama pokoknya Kak Hana? Iya ya Kak. Ya Gimana? Kak. Hasil kolonoskopinya bagaimana? Aduh, ini dia belum. Oh, belum ada. Belum dijawab tuh dok sama profesor siapa itu yang dari rumah sakit Medika itu profesor siapa sih? Oh iya, nanti kita nah sambil menunggu itu mungkin Dokter Ariska bisa menjelaskan. Tolong. Iya. Mie ayamnya jangan mahal-mahal Kak Hana. Apanya? Jangan mahal-mahal, tadi ada mie ayam 1 juta tuh, jangan sampai 1 juta. Oke, lanjut Dokter Ariska. Ya, Kak. Iya. Oke, Mas. Saya coba jawab ya. Iya. Kenapa sih seringkali kalau buang air besar harus dibantu sama pencahar ya Dulcolak? Nah, ada kondisi yang memang salah satunya namanya jadi dia usus kita tuh panjang kan, berapa meter tuh ya. Nah, ada orang tertentu yang Tuhan kasih anugerah ususnya lebih panjang dari biasanya. Jadi transit time-nya, waktu transitnya si sisa makanan itu bisa lama. Ya, bisa lama. Makanya jangan kaget. Ada orang yang, saya pupnya 3 hari sekali loh dok. Iya, bisa seperti itu. Selama 3 hari sekali, tapi teratur gitu. Bukan yang harinya 3 hari sekali, kemudian 7 hari, kemudian, nah itu berarti ada nih. Kenapa bisa 3 hari sekali? Karena ususnya panjang. Ya mungkin karena kita jangan menyamakan kebiasaan kita dengan kebiasaan orang. Ada orang yang setiap hari bisa pup gitu. Nah, saya sendiri adalah orang yang sehari itu bisa 2 kali ke belakang. Itu tergantung berapa banyak yang saya makan. Udah ngecek dok, tenang, tiroidnya aman dok. Takutnya disangka penyakit yang itu. Jadi bisa disebabkan itu. Tapi kenapa ini susah sekali ya tadi? Kenapa kita kolonoskopi? Karena kita mesti lihat apakah di dinding ususnya ada sesuatu yang menyebabkan tersumbatnya jalannya si pup ini sampai ke bawah. Bisa disebabkan ada tumor, ada polip atau ada apa. Nanti kita harus lihat dari kolonoskopinya ya kak ya. Tapi kalau yang penyebabnya bukan karena penyakit ya tadi itu ususnya panjang sekali. Jadi kolonoskopinya aja sampai lama tuh biasanya. Itu sih semoga bisa membantu ya dok. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Kak Hana nanti keluar hasil kolonoskopinya kita bisa diskusi lagi ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Wahyu mengenai batuk dan gangguan saluran cerna ini ya. Jadi sudah kedua kali ke dokter penyakit dalam, bertatap muka, 1 kali telemedicine, obatnya selalu sama. Terganggu dengan batuk, tapi setelah mengikuti arahan dan obat, batuk berkurang, suara membaik, hanya yang tidak tahan larangan makan. Mungkin Bu Wahyu bisa menjelaskan ke kita apa yang terjadi sebenarnya sebelum ini. Coba bisa unmute. Ya, bisa dok, sudah jelas? Ya, silakan coba disampaikan apa yang terjadi. Ya, kadang di dada itu agak panas.
Kalau ini keluar kayak asam ke arah tenggorokan memang ya, Dok. Jadi kadang-kadang suara itu kayak sekarang belum jernih lagi. Itu karena katanya kerak-kerak asam lambung ada di tenggorokan begitu. Jadi caranya apa? Harus minum obat itu terus-menerus begitu ya. Bagaimana, Dok? Oke, terima kasih sudah kadang tangkap. panas di dada, kadang di ulu hati gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Wahyu. Silakan, Dr. Ariska. Nah, kalau keluhannya Bu Wahyu ini sih kalau dari dengernya aja ya, Dok ya. Mungkin saya lebih mikirin ini ke arah GERD ya, Dok. Reflux ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas ya, betul lah namanya, terserah istilahnya mau kerak-kerak asam lambung atau apapun. Gitu. Reflux ini jadi gini, saya mesti bilang kalau semua gangguan lambung, dispepsia atau yang namanya reflux atau MAH ini, penyebabnya 80% adalah pola hidup kita itu pola makan kita, dan jenis makanan yang kita makan sama caranya kita makan. Nah, jadi kalau saat dokternya kasih tahu pantangannya apa, pasien kan paling suka ya nanya pantangannya apa, dikasih tahu banyak langsung stres dia. Biasanya gitu. Ya, jadi apapun yang kita masukin ke mulut itu yang menyebabkan si keluhan ini terus berlanjut, Bu, memang nggak boleh dimakan lagi. Bukan apa-apa. Nanti kalau nggak ya begitu terus-terusan. Sehingga nanti konsumsi obatnya ya mau nggak mau terus-terusan. Selama ada keluhan ya tetap harus dikasih. Kalau nggak ibu nggak akan merasa sejahtera kan? Itu lagi keluhannya, iya. Jadi memang kalau di sini saya sih selalu bilang pengendalian diri. Mau nggak mau. Ya, biasanya minum kopi nih, asik nih minum kopi, tapi gara-gara kopi asam lambungnya naik terus-terusan, kerak-keraknya suaranya serak, tiap pagi bangun sakit tenggorokan karena asam lambungnya naiknya udah sampai ke tenggorokan. Ya, kalau masih tetap minum kopi itu akan selalu berulang. Tapi kalau kita sudah tidak minum sama sekali biasanya nggak akan keulang. Itu. Jadi ya Bu, mungkin Ibu suka pedes ya gimana Bu? Ayo dipikirkan aja ya. Kalau nggak nanti kadang-kadang Dok kalau pagi. Oh gitu. Ya, gimana? Gimana mau ngilanginnya? Bagaimana dengan posisi tidur, Dokter Ariska? Apakah betul kalau orang GERD itu tidurnya harus agak tinggi kepalanya, begitu enggak? Betul, Dok, betul. Karena bukan apa-apa ya, posisi lambungnya tadi jadi lebih tinggi sedikit. Secara kalau kita belajar dulu ya zaman SMA ada yang namanya fluida bergerak. Jadi kan cairan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, lambungnya posisinya tinggi, kerongkongannya di bawah. Jadi mau nggak mau ya ngalir tuh asam lambung. Makanya jangan kaget. Kadang kalau udah malam gitu, kan produksi asam lambung tuh paling tinggi malam kan. Tadi saya bilang kan, udah malam, posisi tidurnya datar, makin itu asam lambungnya. Jadi mau nggak mau kadang-kadang pasien baru tidur 2 jam udah kebangunnya karena sesak. Dia bilangnya sesak, padahal itu asam lambungnya sedang berjalan. Gitu. Nah, kadang-kadang keluhan asam lambung itu bisa seperti batuk-batuk. Ini saya pengalaman nih, Dok. Pasiennya batuk-batuk ngiterin semua dokter paru. Di ronsen hasilnya normal. Saya bilang, batuknya kapan sih paling sering? Malam. Di ronsen normal. Dia bawa semua ronsen dari semua rumah sakit tuh. Ada 3 rumah sakit waktu itu. Saya bilang gini aja, coba deh endoskopi aja mau nggak? Ternyata kemerahan semuanya di lambung. Dikasih obat lambung yang benar. Memang obat lambung tuh bisa dipakai lama, bisa. Selama pasiennya membutuhkan, tapi harus diingat. Harus mau berkorban yang namanya ya nggak makan makanan kesukaannya lagi yang menyebabkan masalah lambungnya, nggak merica-mericaan lagi yang harus. Ini pengalaman, pasien saya batuk lama udah muter-muter dokter paru, udah dapat obat steroid dan sebagainya. Ternyata masalahnya lambung. Gitu. Jadi maksudnya hati-hati. Biasanya batuk yang disebabkan oleh masalah lambung atau GERD itu kering, nggak ada dahaknya. Kalau rasanya asem-asem kayak lendir-lendir, maksudnya ada lendir itu enggak. Tapi kalau rasanya asem itu mungkin iya, asam lambungnya naik soalnya. Oke, jadi batuk itu bisa karena ini juga ya ternyata ya. Oke, very good, very good. Baik, ini saya masih teruskan dengan lompat pertanyaan dari Anastasia. Soal GERD juga, apakah GERD itu sama dengan gastritis? Karena gejalanya tuh mirip, hampir sama. Bagaimana dengan obatnya? Obatnya juga contohnya Inpepsa, Milanta itu sama juga. Ya, gimana tuh Dokter Ariska menjelaskannya? Oke. Jadi kalau GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi gastro tuh lambung, esofagus itu kerongkongan. Jadi reflux. Jadi harusnya kan kalau makanan asam lambung semuanya ngalirnya ke bawah tuh ke usus. Ini reflux naik lagi ke atas. Jadi dia naik lagi ke atas. Ya gejalanya biasanya yaitu
rasa asam di mulut, pahit, rasanya biasanya pagi-pagi itu. Atau tiba-tiba batuk-batuk, sesak gitu, sesak seperti ada yang terbakar. Iya, karena si asam lambungnya main-main nih kan, kerongkongannya ke sini kan, jadi kerasa. Nah, gastritis itu adalah radang di dinding lambungnya. Gejalanya mirip-mirip, iya, mirip-mirip. Semua gejala saluran cerna atas mirip-mirip. Misalnya, kalau ada tadi gangguan liver juga mual juga, rasa nggak enak tuh, iya mirip-mirip. Jadi makanya saya selalu bilang kalau ada sesuatu yang berhubungan sama pencernaan nih sama pasien, jangan dicocok-cocokin, cocok-cocokologi gitu loh, Dok. Buka Google, kayaknya saya ini nih, pede banget dan bisa bilang gitu, nggak bisa. Jadi memang harus dilihat sama dokter, biar nanti dokternya cari tahu. Ya karena gejalanya mirip-mirip, mau nggak mau obatnya sama karena mekanismenya juga sebenarnya sama, asam lambung yang bergerak, rusaknya jaringan disebabkan oleh asam lambung. Jadi mau nggak mau obatnya juga mirip-mirip biasanya, Dok. Tapi saya mesti tekankan setiap pasien bisa beda-beda ya. Kan dokter menangani pasien seperti penjahit menjahit baju orang. Kan tergantung ukuran ya, Dok. Ukuran dan sebagainya itu tergantung nanti gejalanya seperti apa, nanti kita bisa lihat. Tingkat keparahannya bisa dilihat saat dokternya periksa gitu. Itu dia. Oke, terima kasih Dokter Ariska. Ya, terima kasih juga Ana dan Bu Wahyu. Bu Wahyu masih mau sedikit menanyakan lagi, betul batuknya hilang setelah dikasih obat obat lambung tadi ya, Bu, obat GERD-nya, tapi masih diizinkan minum susu. Bagaimana Dokter Ariska? Kalau dari saya sih susunya sebaiknya yang low fat aja ya, Bu. Low fat. Low fat, rendah lemak ya, atau jangan ambil susu-susu yang dari hewan, jangan susu sapi, susu kambing, itu nggak usah. Susu-susu dari tumbuhan aja, kedelai, almond, itu mungkin lebih aman. Cuman memang rasanya beda ya. Kalau biasa minum susu sapi, tiba-tiba minum susu sapinya, susu yang low fat aja, minum aja susu low fat, rasanya beda ya, mau nggak mau menyesuaikan diri ya Bu ya. Kalau Ibu suka susu ya itulah salah satu solusinya. Low fat atau ya ganti ke susu-susu tumbuhan. Itu. Kalau untuk yang orang tua Ensure gitu gimana, Dok? Kalau Ensure itu bukan sekedar susu, Bu, dalamnya isinya ada nutrisi juga. Jadi boleh. Boleh. Oke. Terima kasih, Dok. Oke. Ya, boleh. Itu mencakup semua yang saya rasakan, jadi semua masuk ke saya. Terima kasih banyak. Oke. Saya dapat pencerahan. Semoga Tanya langsung boleh nggak, Dok? Sebentar Bu Melin, sebentar. Masih ada yang ngantri nih. Oh iya iya. Sebentar ya. Terlambat datang dari. Ya, masih panjang waktunya, tenang. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bro Subagio mengenai aloe vera lidah buaya, katanya bagus untuk saluran cerna. Ini mitos atau fakta? Kalau betul fakta, bagaimana takaran atau konsumsi yang seperti apa? Dokter Ariska mungkin pernah dengar, silakan. Saya sih belum pernah dengar ya aloe vera. Saya takut salah nih ngomongnya. Kalau yang sering saya dengar tuh lemon, bukan aloe vera. Tapi lemon ini lebih bukan ke yang bagusnya ya. Jadi kalau buat saya kan ada dibilang lemon ini basah loh. Jadi kalau basah dia menenangkan lambung yang asam. Enggak begitu. Percaya sama saya tidak begitu. Semua sitrus-sitrusan itu menyebabkan kehebohan asam lambung. Mungkin lemon tidak seheboh kalau jeruk nipis. Ya betul. Ya. Jadi kalau saran saya nggak usahlah terapi lemon, tak perlu itu ya. Banyak kan yang lebih menderita daripada yang disembuhkan. Ya. Yang saya temui. Kalau yang saya tahu yang cukup beneficial yang bisa bermanfaat, Dok, ini banyak juga ini kunyit, Dok. Kunyit. Cuman di situ saya baca-baca lagi dosisnya berapa banyak, kan masalahnya kalau bentuknya ekstrak bisa bilang berapa miligram apa gitunya ya, Dok ya. Bingung ya menentukan takarannya ya seperti apa. Itu dia sih. Katanya kunyit, Dok. Yang masih ya. Baik, jadi Bapak Ibu, Bro Sis sekalian, kalau ketemu isu mengenai makanan, memang kelemahannya kalau yang seperti ini adalah kita tidak ada takarannya. Memang betul, pertanyaan dari Bro Subagio juga. Saya sendiri suka itu aloe vera lidah buaya. Tapi nggak, di rumah saya banyak tapi nggak bisa bikin sendiri, mesti beli. Baik, buat rambut kali. Ya, juga iya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Yanti. Bertanya mengenai untuk mengurangi asam lambung, apakah bisa dinetralisir dengan makan garam sedikit? Itu benar nggak tuh? Makan garam buat netralisir asam lambung. Hati-hati nanti jadinya hipertensi ya, Dok. Jangan-jangan hipertensinya gara-gara itu, Yanti itu. Nggak pernah ada itu. Ya, jadi belum ada ceritanya ya, seperti itu ya.
Ya, oke. Nanti mudah-mudahan terjawab. Kemudian ini dari Bro Effendi. Oh, dari Effendi nih. Saya pernah didiagnosis gastritis kronik, sudah berobat, olahraga teratur, makan teratur, sudah pernah di kolonoskopi, tapi kadang masih kembung. Mohon pencerahannya. Nah, Ya. ini kalau gastritis itu ya kan tadi saya bilang 80% makanan. Ada nggak sih makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu yang masih diminum atau dimakan? Bandel-bandelan lucu gitu, Dok. Ya, udah. Jadi Bang Pendi ini udah dibilang jangan ngopi, masih ngopi juga soalnya. Oh gitu ya. Rokok. Enggak, dia nggak ngerokok, tapi ngopi. Ya. Ngopi kadang-kadang itu bikin kadang kembung gitu. Oh, Terus gitu. sudah pernah minum obat Salopak, agak enakan gitu dok. Ya pasti. Cuma, males minum obat lagi ya. Sering terus-terusan ya, Bang. iya dok, benar ya. Masalahnya Udah terus-terusan gitu, kopinya diminum, gitu. Jangan sedih. Oke dok ya, makasih dok. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ariska. Jadi ya sudahlah Bang, ganti kopi yang lain aja Bang, ya, apa boleh buat. Berikutnya adalah dari kakak saya dari Medan ini, Kak Okta. Dia bertanya, semua cara hidup sehat sudah saya lakukan. Nah ini keren ini. Namun kenapa saya sakit mah dan perut saya sering kembung sampai malu kalau pakai baju perutnya kelihatan besar. Setelah berapa kali flatus baru normal kembungnya. Sebenarnya ada masalah apa? Nah, Dokter Ariska bisa bantu kakak saya? Oke, ini gaya hidup sehatnya apa nih? Aku penasaran, pengen tahu. Kak Okta, gimana gaya hidup sehatnya ini? Ya begini Bro Sis, gaya hidup sehat yang seperti dipaparkan oleh Dokter Ariska tadi itu semua sudah saya lakukan. Sepertinya saya tidak melanggar, tidak makan lemak, nggak kafein, ada olahraga sedikit, tapi kenapa kayak begini? Itu yang saya heran juga. Gitu, dokter. Masih kembung ya? Masih suka kembung. Makannya tepat waktu, Kak? Tepat waktu, dan saya itu suka ada bawa snack. Kalau kemana-mana di tas saya selalu ada air putih beserta roti gitu. Tingkat stresnya udah diatur belum? Nah ini yang susah nih biasanya. Selanjutnya tuh yang itu. Biasanya gini, gaya hidup udah semuanya gitu, semuanya udah, tapi stresnya udah belum? Apa ya? Sepertinya enggak juga sih. Stres. Ada yang stres. Oh. Oke, kenapa ya? Enggak ada juga sih dokter, makanya saya udah platus baru. Oh, sorry, ada yang manggil saya pula di depan. Sebentar ya dokter, coba yang lain dulu dokter. Ada yang manggil saya di depan. Iya, oke. Silakan Kak. Maaf. Dok, aku mau tambahin beberapa sayuran tertentu nih, Jesse, menyebabkan banyak gas. Contoh, sawi putih tuh. Kadang-kadang sawi itu hati-hati, banyak gas biasanya, Dok. Jadi menyebabkan gangguan lambung makin heboh. Sawi itu, lalu apa? Brokoli itu hati-hati. Alarm saya juga bunyi. Itu hati-hati, bisa menyebabkan gangguan lambung juga. Oke. Mie dok, mie. Ini semua mie loh dok, nggak terkecuali harus mie instan. Mie instan paling heboh sih kalau saya lihat beberapa pasien-pasien ya paling heboh. Tapi mie yang lain juga bisa dok menyebabkan gangguan lambung. Oh gitu. Oke, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan Bro Gerda nih ya. Gerda. Saya nggak salah lihatnya. Oke, buah dan sayuran apa yang baik untuk membantu meredakan panas dalam? Nah, ini lain lagi nih. Ini agak beda ya. Panas dalam. Nah, tapi ya pokoknya ada hubungan dengan makanan. Nah, ini dia. Kalau panas dalam memang baiknya pakai vitamin C ya. Itu nggak bohong, vitamin C. Cuma vitamin C kan tuh banyak di buah-buahan sitrus ya, jeruk-jerukan. Nah, ini yang suka berbahaya pada pasien-pasien dengan lambung. Gitu. Jadi kalau memang kita nggak pernah tahu nih kita punya masalah lambung, mau coba vitamin C, nggak usah yang terlalu heboh dulu. Nyoba jeruknya nggak usah banyak-banyak, sedikit dulu aja. Kalau ternyata sedikit cukup toleran, mau ditambah monggo. Tapi kalau sampai nanti kita ada keluhan, ya kita udah tahu sebanyak itu yang bisa menyebabkan kita nggak enak. Itu diukur aja, ditaker. Kadang-kadang ya kalau gangguan lambung ini ada masalahnya juga dengan berapa banyaknya kita makan makanan tersebut. Gitu. Ada yang kalau cuma sedikit dia nggak apa-apa, aman.
Tapi kalau banyak bisa heboh keluhannya ya. Jangan nanti mau nggak mau ya, namanya juga gangguan lambung, kita harus berteman sama lambungnya. Jadi benar-benar harus notice benar-benar kapan nih gangguannya heboh. Kalau saya makan apa itu, berapa banyak gitu. Karena gini, kalau lambung ini makan banyak salah, makan sedikit juga salah, makannya cepat salah, lambat juga kadang-kadang bisa salah. Jadi kita nanti tahu kalau udah kita sering kena masalah lambung, udah tahu. Saya kalau makan kebanyakan gini, pasti nih. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Berikutnya, tadi Bu Melin mau bertanya langsung. Silakan Bu Melin, di-unmute lalu sampaikan. Terima kasih Dokter Panca, terima kasih Dokter narasumber. Maaf tadi terlambat habis dari luar. Dok, ini saya tanya untuk anak saya. Jadi dia itu waktu itu mengalami batuk GERD ya, batuk GERD katanya. Kemudian dia sempat di endoskop ya dok? Ya. Endoskop sama yang kalau endoskop yang dari kerongkongan ya dok? Iya. Sama yang maaf, ada juga yang lewat dubur ya, apa namanya dok? Kolonoskopi dok. Kolonoskopi ya. Nah, jadi waktu itu dia menjalani itu di rumah sakit, akhirnya ketahuan dari hasilnya bahwa dia ada infeksi di lambung. Tapi katanya dokter yang waktu itu dirawat di MMC, katanya dia jadi itu bisa diobatin karena infeksinya nggak parah. Nah, cuman yang saya mau tanya dok, memang dia nggak tinggal serumah dengan saya di Jakarta, saya di Serpong. Jadi apakah nanti kalau itu sudah sembuh, dia bisa kambuh lagi nggak dok? Tadi dokter sempat singgung pola hidup, pola makan ya. Ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Melin. Mari silakan Dokter Ariska. Ya, terima kasih. Kalau infeksi iya betul bisa terjadi di lambung. Biasanya nanti kalau misalnya ternyata terbukti infeksinya dari endoskopi dan periksa PA juga, kita kasih antibiotik. Nanti kasih antibiotik memang ada waktunya 2 minggu, 10 sampai 14 hari biasanya ya Bu ya. Nanti dievaluasi lagi biasanya endoskopi ulang, atau kalaupun nggak di endoskopi ulang, kita lihat klinisnya. Klinisnya maksudnya itu adalah gejala pasiennya, keluhan pasiennya berkurang atau enggak, dari pemeriksaan fisik bisa tertangkap atau enggak gitu ya. Nah, bisa berulang nggak? Bisa Bu. Bisa. Jadi benar-benar harus menjaga gaya hidupnya sekali. Oh. Ya, harus menjaga gaya hidupnya sekali. Ya, ini jadi pola makan ya dok? Infeksi bisa, ya. Malah nanti takutnya nih kalau infeksi Helicobacter pylori-nya ternyata parah, ditakutkan akan menjadi ya faktor penyebab kanker di lambung. Oh. Ya. Jadi benar-benar kalau udah ada Helicobacter pylori, udah deh langsung gaya hidup sehatnya bener-bener deh. Ya. Oke. Terima kasih ya dok. Ya, terima kasih. Nanti hari Sabtu saya mau ketemu dia soalnya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Ya, Oke, terima kasih. Nanti disampaikan. Baik, Kak Okta, tadi ada penjelasan terakhir. Apakah sempat didengarkan bahwa ada beberapa makanan yang ternyata bisa memicu kembung? Ada sayur-sayuran tertentu yang memicu kembung. Dan ini mungkin harus dihindari dalam tanda petik atau dikurangi seperti apa gitu ya, Dokter Ariska? Setuju dok. Itu apa aja ya Dokter Ariska yang tidak boleh dikonsumsi? Misalnya sawi putih, sawi hijau, ya, kol itu bergas. Nah, ya. Lalu pisang nih hati-hati. Pisangnya pisang Ambon biasanya yang gasnya banyak, gesi. Tapi kalau pisang barangan masih boleh dok? Masih aman. Tapi pisang Ambon nih biasanya yang gesi. Gitu. Terus mie seperti yang saya bilang mie biasanya orang kan mikir makan mie nggak apa-apa. Oke, pada konsumsi sedikit, tapi kan kita nggak enak ya kalau makan mie cuma sedikit. Biasanya saya makan mie banyak juga nih kadang-kadang nih. Kita biasanya makan nasi pakai mie pakai sawi, wah itu. Udah, itu nasi goreng gila dok, itu dok namanya dok. Kalau saya mie dokter paling sekali seminggu, itu kalau terlalu kepingin kali makannya. Saya bilang dari awal semua lifestyle-nya sudah bagus gitu, tapi kenapa saya masih seperti itu? Jadi maaf kalau saya nanti udah nyemil sedikit, minum air hangat, kemudian pelatus, baru dia pelan-pelan kembungnya habis gitu. Ya nggak apa-apa sih, gitu.
Iya, tetap seperti itu. Makannya juga nanti berarti ya Kak, makannya itu sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jangan sampai ada periode sempat lapar. Jadi makannya sedikit tapi sering makannya. 5-6 kali biasanya kalau pasien-pasien dengan masalah lambung ini. 5-6 kali sehari, porsinya sedikit-sedikit. Porsi yang kita biasanya 3 kali sehari banyak itu dibagi jadi 5 atau 6 porsi. Baik. Oke, makasih. Ya, oke. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Esti. Ini pengalaman Bu Esti kepada suaminya, kalau emahnya udah kerasa kambuh, diminumkan agar rumput laut atau yang mereknya Swallow itu ya, agar-agar itu, agar-agar, dan terasa enak. Bagaimana menurut dokter Ariska? Agar rumput laut itu di gimana? Dijadiin agar-agar dulu? Ya, agar ya. Oh, agar. Ya, jelly. Belum ada penelitiannya sih dok, jelly ya. Tapi kalau dok, tapi jadi kita buat kayak seperti buat agar, tapi nanti cair. Oh, cair bentuknya aja. Ya, jadi dimakannya bukan sudah mengental, bukan, tapi masih anget-anget, masih cair itu diminum. Diminum gitu ya. Oke. Kalau pakai itu enak ya Bu rasanya? Ya terserah mau ditambahin pakai gula, pakai apa, pokoknya agar-agar itu. Kalau perutnya udah nggak enak, diminumkan enak gitu ya Bu ya? Iya, biasanya kalau dia terasa kambuh, emah gitu, saya kasih itu sehari 2 kali, itu sudah hilang. Lah itu apakah benar atau gimana ya? Iya. Kenapa? Kalau penelitiannya langsung agar rumput laut itu saya belum pernah baca ya dok ya. Tapi nampaknya secara logik aja mungkin karena pas lagi ada gangguan lambung kembung kayak gitu ya kita isi makanan, apalagi ini bentuknya makanannya cair kan mudah dicerna, ya setidaknya menenangkan untuk sementara waktu sih dok, masih mungkin seperti itu. Iya. Dan sifatnya juga mengisi itu karena dia agar kan, jadi pasti dia akan mengisi. Mungkin bagus juga itu kalau nanti ke depan ada penelitian soal itu. Terima kasih Bu Esti untuk pengalamannya. Nanti ini rekaman ini mudah-mudahan ada yang nangkep untuk diteliti. Mungkin juga betul itu karena masuk akal juga ya pengisian, lalu dia karena dia masih cair masuk, kemudian nanti membeku di situ, dia mengisi, masuknya gampang, diisi di bawah, bagus juga itu. Terima kasih Bu Esti untuk pertanyaannya. Ya, saya lanjutkan berikutnya ke pertanyaan Bro Herianto. Ini mau tanya ciri-ciri sakit mah apakah dengan sakit limpa? Limpa itu maksudnya limpa ya, sebelah kiri ya. Bagaimana Dokter Ariska? Itu sakit limpanya Bro Haryanto bisa di unmute lalu ceritakan ke saya yang dimaksud dengan sakit limpa ini apa ya? Sakit limpanya gimana ini? Halo, Mas? Belum kedengaran, putus-putus ya? Iya. Oke. Tapi kalau limpa itu kan jarang sekali ya ada keluhan apa-apa. Iya. Ada yang berat-berat ya kayak misalnya perdarahan. Makanya saya pengen tahu yang dimaksud dengan sakit limpa itu apa ya, Bro Herianto? Mungkin bisa chat aja kalau nggak bisa susah ininya. Kan biasanya limpa ini ada gangguan kalau misalnya pasiennya kayak ada darah ya. Ya, gangguan darah. Baik, saya sambil nunggu Bro Herianto menjelaskan melalui chat, mudah-mudahan bisa. Saya ya nggak apa-apa, tolong di melalui chat aja. Bro Herianto pengen jelas apakah yang dimaksud dengan sakit limpa itu. Kemudian saya teruskan dulu ke Bu Susilowati. Wah, ini Bu Susilowati ada peribahasa, an apple a day keep the doctors away. Ini apakah apel buah terbaik untuk kesehatan kita? Ini bagus juga ini pertanyaannya. Bu Sus, ini pepatah dijadiin pertanyaan ini bagus. Dokter Ariska, yang susah menjelaskannya, ayo. Jangan dokter nanti demo ke kebun apel. Kalau yang saya tahu nih ya, kalau apel itu tuh apel tuh kan dia lumayan baik vitamin C-nya kan, ada vitamin C-nya. Nah, mungkin karena vitamin C-nya itu baik yang menjaga imunitasnya, makanya nggak ke dokter-dokter gitu jadinya. Jadi nggak gampang sakit itu. Kalau cara langsung saya nggak pernah dengar yang meneliti buah apel ini adalah buah terbaik atau enggak. Karena vitamin di dalam buahnya itu yang bisa imunitas. Jadi makasih
dokter. jadi Bu Sus, apel itu vitamin C-nya banyak, juga serat, jadi bisa baik untuk pencernaan. Itu mungkin daripada Baik. makan yang lain, lebih baik makan buah. Sebenarnya itu ya, kalau di Indonesia nggak usah dipaksain Iya. apel kali ya. Dan hanya apel ya. Iya. Kecuali Nanti kalau marah ke tukang apel, betul. Bukan, kita jadi promosi apel nih. Baik, ini dari ya betul. Bro Herianto menjelaskan, jadi iya yang saya dengar kalau sakit di ulu hati itu mirip-mirip sakit mah dan keringatnya banyak, ada masalah di limpa. Apa ini benar? Oh, dia mau klarifikasi mengenai penyakit mah dan penyakit limpa. Apakah ada masalah dengan limpa kalau sampai keringat keluar lalu sakit di ulu hati? Begitu Dokter Ariska. Oke. Limpa ini itu sebenarnya organ yang paling nggak banyak gejalanya ya dok ya. Ya, nggak banyak gejalanya. Jadi kalau sampai keringatan menyebabkan masalah di limpa kayaknya nggak. Maksudnya ada penyakit limpa jadinya keringatan kayaknya sih enggak ya. Nggak berhubungan gitu. Tapi kalau penyakit mah orangnya bisa sampai keringatan. Kenapa? Karena nahan sakitnya. Nahan sakit ulu hatinya. Tuh, sampai keringatan. Biasanya sebenarnya begitu. Cuman ada nggak berhubungan dengan penyakit yang lainnya? Kalau ada penyakit yang lain menyertainya gitu. Itu dia. Tapi kalau limpa menyebabkan keringatan enggak ya dok? Sejauh ini soalnya kalau limpa tuh jarang sekali ada keluhannya apa-apa kecuali mudah-mudahan yang dimaksud dengan limpa itu sama dengan yang kita pahami sebagai limpa. Ya, itu kadang-kadang teman-teman kita ini nggak semua tahu mengenai anatominya limpa. Jadi limpa itu ada di sebelah kiri tubuh kita. Sedangkan lambung agak di tengah, di sebelah kanan ada hati, liver. Yang mungkin lebih mirip mungkin kalau kliennya di hati kali ya, di liver, ya mual-mualnya gitu, keringetan mungkin. Nah, saya kira itu. Jadi Bro Herianto kalau limpa sih bukan mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan tidak bergejala seperti tadi kata Dokter Ariska. Baik, berikutnya dari Bro Gerda. Ini berapa sih? Ya, baik. Apakah benar makan buah lebih dahulu saat perut kosong lebih baik dibanding baru setelahnya sarapan? Berlaku juga nggak untuk makan siang dan makan malam? Oh, jadi pertanyaannya adalah makan buah sebelum sarapan baik atau tidak? Atau kalau memang baik, apakah juga untuk makan siang dan makan sore gitu atau makan malam? Dokter Ariska. Ini saya pernah dengar dok, ini kayaknya paham dari diet tertentu ya. Ya. Jenis dietnya apa? Cuman waktu saya baca lebih lanjut lagi banyak yang sebenarnya bertentangan ya. Jadi kalau kayak makan buah lebih dahulu monggo silakan, nggak ada masalah. Tapi kalaupun makannya sesudah makan pun tidak ada masalah gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan baiknya kalau yang sebelum atau yang sesudahnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya bisa dimakan sebelum, bisa dimakan sesudah. Nggak ada urutan tertentu. Gitu. Iya. Ini biasanya paham diet tertentu saya lupa. Betul. Ya. Mereka sangat menekankan urutan makan. Ya, padahal ketika waktunya urutannya itu katakanlah berurutan tapi dalam waktu yang sama, maksudnya sequence yang sama, itu kan tetap ngumpul di lambung ya. Betul, jadinya penuh di lambung ya. Kecuali kalau misalnya, apakah betul 3 jam sebelum makan nasi, makan buah dulu, itu beda ceritanya mungkin. Tetapi kalau dalam periode makan yang sama, sebenarnya sama-sama ngumpul di dalam lambung, jadi tidak ada urusan mau makan buah dulu atau buah belakangan. Betul. Ya, tapi mungkin kalau itu bentuknya appetizer atau membangkitkan nafsu makan gitu ya, silakan. Kayak saya penggemar jengkol, kalau saya makan jengkol duluan, makan nasi berikutnya lebih banyak misalnya, itu lain lagi kan ceritanya. Nggak dihafal untuk Dokter Panca. Sudah ada di rumah. Baik, berikutnya dari ini Mbak Putu. Nah, ini apa terapi yang paling tepat untuk fatty liver? Waduh, ini agak beda, tapi nggak apa-apa. Dokter Ariska, masih ada hubungan. Oke, liver itu artinya di bahasa Indonesia kan sebagai perlemakan di hati. Jadi si sel-sel hati, sel liver yang harusnya namanya hepatosit kan, hepatocyte ya, diganti sama sel-sel lemak. Nah, sebenarnya tergantung jenis penyakit yang menyebabkan fatty liver. Kalau fatty livernya disebabkan karena diabetesnya yang kita kontrol, gula darahnya yang kita kontrol. Tapi kalau fatty livernya disebabkan alkohol, ya alkoholnya nggak boleh diminum. Gitu. Jadi memang harus cari tahu penyebabnya apa yang terjadinya fatty liver, harus dirunut dulu. Gitu. Tapi banyak penelitian yang menyatakan kalau dulu tuh fatty liver diobati dengan pemberian vitamin E, tapi ternyata dosis tertentu vitamin E justru malah toksik ya, nggak baik untuk sel.
Lalu diobati juga dengan obat gula. Nah, kalau gulanya dia nggak tinggi, diobatin obat gula, nanti drop gulanya, ya kan? Atau diobati dengan obat kolesterol waktu itu, karena fatty dianggapnya bisa. Nah, tapi kalau sekarang, dari penelitian yang tadi itu, penyebab fatty livernya apa, itu yang diperbaiki, sama disarankan nih, katanya salah satu obatnya adalah mengurangi kegemukan. Olahraga berarti ya, sama kontrol berat badan. Gitu. Oke. Itu bagian yang paling susah itu ya. Dok. Ya, nggak apa-apa. Tapi justru yang susah itu yang bikin semangat hidup kita. Jadi ada usaha, upaya. Kalau nggak kita kan nggak ada semangat mau ngapa-ngapain. Kalau udah bagus semua kan ada yang kita perbaiki itu sesuatu yang menantang. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini semua bisa paham maksud saya. Jadi tetap ada usaha untuk memperbaiki kesehatan kita dengan cara-cara yang dalam tanda petik masuk akal gitu ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Baik, saya kira saya sudah menjawab semua yang ditanyakan di chat maupun langsung. Apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum kita simpulkan? Nanti Dr. Ariska akan memberikan kata-kata penutup, tapi sebelumnya nanti Bro Subagio akan mengundi atau memberikan 6 orang yang penanya. Ada yang mau bertanya langsung silakan, boleh unmute langsung bertanya kalau masih ada. Ya maaf bro. Ya silakan. Sis. Begini, ini apakah seterusnya hidup saya seperti ini dokter? Maksudnya hidup yang gimana Bu? Kembung. Kembung kempes ini Dokter Ariska. Dicari tahu Bu, maksudnya gini. Ibu sudah periksa apa aja, ya dicari tahu gitu. Ini udah dievaluasi, misalnya kolonoskopi udah pernah Bu, kolonoskopi atau endoskopi saluran cerna atas sudah pernah Bu? Saya udah pernah dokter atas bawah. Kapan Jadi, itu sudah beberapa tahun yang lalu, dokter, mungkin ada 5 tahun yang lalu. Ulang lagi Bu, kalau sekarang masih ada gejalanya diulang lagi. Jangan relay sama hasil yang 5 tahun yang lalu, diulang lagi. Kalau tadi misalnya udah dievaluasi nih dok, 3 bulan yang lalu, oke, mungkin masih butuh penyembuhan. Kalau sekarang udah 5 tahun yang lalu, lakukan lagi Bu. Usia ibu berapa sekarang? Mohon maaf. 57. 57, oke. Di atas 50 tahun harus diulang lagi. Kalau dulu pernah, sekarang ada keluhan yang masih terus-terusan, harus periksa. Ya. Endoskopi yang atas, saluran cerna atas sama endoskopi saluran cerna bawah. Ulang lagi Bu. Biar nanti dilihat, kita biar tahu ada apa sih sebenarnya. Kita lihat langsung ke pusatnya. Oke dokter, makasih. Ya. Kapan ke Jakarta Kak? Kita kerjakan yuk di sini tempatku. Iya, nanti bro, saya kepingin juga jumpa sama Sis Ariska ini. Iyalah. Karena saya udah subscribe itu rumah sakit Anda berdua. Baik, terima kasih. Ada yang lain yang ingin bertanya atau klarifikasi tertentu? Ini pertanyaan dari Bro Herianto, praktiknya di mana? Nah, tadi ini pertama sekali saya sudah tanya, Dr. Ariska itu cuma praktek di Rumah Sakit Premier Bintaro. Apa boleh buat? Silakan di kontak. Kayaknya setiap hari ada. Ada dok. Ada ya? 24 jam ya? Enggak dong. Oh, enggak. Dok yang 24 jam. Diomelin sama yang sebelah nanti ya. Baik. Saya kira kesempatan buat Bro Subagio untuk mengundi 6 orang. Nanti setelah itu Dr. Ariska tolong kasih kata penutup ya. Ya, ini siap. adalah yang sudah bertanya dan akan diundi, silakan. Oke, 1 sampai 6. Putu Erni, Oktaviana, Hana Ogi, Yanti Romdani, Wahyu, Nida. Oh, ini 6 orangnya, 6-6-nya saya kenal semua. Ini kenal maksudnya sering ketemu. Oke, terima kasih. Tolong nanti hubungi Bro Subagio, dikasih nomor telepon yang bisa diisikan pulsanya karena kita akan berikan dalam bentuk pulsa. Dr. Ariska, boleh ada pesan-pesan yang bisa memberikan memberikan pesan yang terakhir. Saya kalau take home message dari saya sih, gejala pencernaan ini kan biasanya nggak cuma satu gejala ya, tapi kumpulan dari banyak gejala.
Jadi pokoknya kalau ada apapun dari semua gejala ini yang membuat kita ragu, apalagi ini sudah berlangsung lama, lebih baik dikonsultasikan langsung sama dokter. Ya, jangan dicocok-cocokologi, buka Google dan sebagainya. Karena bisa jadi ini adalah gejala awal dari penyakit-penyakit yang serius. Itu aja saya nitip. Karena kadang-kadang orang menyepelekan mah doang, mencret doang, enggak. Hati-hati, apalagi kalau sudah berlangsung dari 2 minggu, tolong segera dikonsultasikan. Ya, itu aja sih dok. Terima kasih Dokter Ariska, terima kasih Bapak Ibu Brosis semuanya sudah hadir, sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan berguna dan nanti kita akan ketemu lagi minggu depan untuk topik hipertensi oleh Dr. Chandra Amin. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih Kak Panca. Terima kasih. Banyak bermanfaat. Terima kasih. Live ya. Ya.